Pemirsa, kita akan simak secara seksama grafik hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Penghimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat dan Rumah Kebangsaan terkait 41 masjid yang terindikasi paham radikal. Ya, kembali kita akan menyapa Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Bapak Muhammadiyah Amin. Pak Muhammadiyah. Iya. Iya, Pak Muhammadiyah, pernah atau tidak dari Kementerian Agama ataupun mungkin bekerja sama dengan MUI ataupun Dewan Masjid Indonesia untuk melakukan inisiasi pengawasan secara diam-diam katakanlah untuk melihat masjid mana saja yang terpapar radikalisme? Itu belum kita lakukan. Tetapi paling tidak ketika isu ini selalu mulai merebah kemana-mana, Pak Menteri Agama mengeluarkan 9 seruan Menteri Agama tentang ceramah di rumah ibadah. Kami tidak menyebut masjid. Kenapa? Karena boleh jadi juga ada di gereja atau di tempat lain. Apalagi di Kementerian Agama kan ada 6 agama yang dibina gitu ya. Karena itu 9 seruan itu antara lain tadi harus tidak menyampaikan kebencian dan seterusnya. Pokoknya 9 poin itu dalam rangka pelaksanaan untuk memelihara kesucian tempat ibadah. Jadi dan sebagainya. Jadi untuk seperti yang dilakukan oleh P3M ini dan Rumah Kebangsaan kami belum melakukannya. Jujur saja kami belum melakukan. Tetapi di kami ada namanya pembinaan SDM masjid yang setiap tahun kami mengundang masjid-masjid kementerian lembaga, masjid-masjid pelayanan publik untuk kita menyampaikan antara lain itu tadi 9 seruan Menteri Agama tentang ceramah di rumah ibadah. Baik, Pak Muhammadiyah, jika survei secara diam-diam ini tidak dilakukan, mekanisme pengawasan seperti apa yang dilakukan untuk mengcapture paham-paham radikalisme yang masuk ke masjid-masjid? Jika kemudian selama ini program-program yang dilakukan hanya himbauan yang bersifat top down gitu. Itu tadi kami mengundang mereka untuk melakukan pembinaan SDM masjid kan di Kementerian Agama itu kan tipologi masjid itu ada misalnya yang terutama tadi masjid di pelayanan publik. Tentang masjid di pemerintahan memang kami hanya mengundang. Saya tidak tahu saudara Agus Muhammad melakukan nggak penelitian terhadap masjid yang ada misalnya di Kementerian Agama, khususnya di lapangan Banten atau MH Tamrin. Setahu saya memang seperti yang disampaikan tadi bahwa masjid-masjid itu umumnya hanya digunakan untuk khutbah hari raya untuk hari Jumat saja umumnya. Baik. Ya saya kira itu. Baik, ya Pak Muhammadiyah, jika mekanismenya hanya mengundang, yang dikhawatirkan adalah khutbah-khutbah yang radikal itu tidak muncul di sebuah event yang diadakan secara resmi, secara formal, karena itu tidak tercapture ketika misalnya khutbah Jumat dilakukan. Bagaimana dengan kekhawatiran ini dan sejauh mana ini men-trigger Kementerian Agama, MUI dan juga mungkin Dewan Masjid Indonesia untuk melakukan sebuah screening yang lebih ketat agar paham radikalisme ini tidak semakin menyebar? Ya itu tadi yang saya katakan untuk
untuk apa namanya adanya radikalisme di masjid itu tidak terlepas dari 3 komponen itu tadi. Pengurus masjidnya kan itu pertama, karena pengurus masjidnya lah yang mengundang penceramah kan. Jadi itulah yang kami lakukan pembinaan kepada mereka. Baik. Yang pertama, Baik. karena tidak mungkin ada ceramah radikal di masjid kalau tidak diundang oleh pengurus masjid yang bersangkutan. Ya, baik Pak Muhammadiyah, terima kasih sudah bergabung bersama terima kami. kasih. Ya, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Agus, jika tadi disampaikan sebetulnya pengawasan yang sejauh ini dilakukan sudah cukup atau belum untuk menangkal radikalisme menyebar di masjid-masjid, spesifik di masjid-masjid di lingkungan pemerintahan? Ya, saya tadi mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan Pak Muhammadiyah Amin, dan untuk situasi seperti ini tentu saja pengawasan seperti itu kurang karena itu kan nyaris tidak ada pengawasan sama sekali. Ya. Tapi mungkin istilah pengawasan agak diluruskan sedikit ya. Ya. Yang dimaksud pengawasan ini bukan kemudian harus dicurigai. Konteksnya kan sebetulnya bukan bagaimana mencurigai hatib, tetapi bagaimana masjid ini dikelola dengan baik. Kemarin saya mengusulkan agar masjid itu punya SOP. Nah, SOP ini yang digunakan untuk melakukan pengelolaan terhadap masjid. SOP baik dari sisi kualifikasi orang maupun dari kualifikasi konten. Karena kalau kualifikasi orang dan kualifikasi konten ini tidak diterapkan, setidaknya di masjid-masjid pemerintah lah. Ya. Karena kalau di masjid kampung atau di masjid masyarakat atau di masjid komunitas, mungkin pemerintah bisa dianggap campur tangan kalau ke masjid-masjid seperti itu. Tapi kalau di masjid pemerintah, masjid BUMN, masjid lembaga, dan masjid kementerian, saya kira memang itu tugas pemerintah. Nah, menurut saya salah satu yang bisa dilakukan untuk mencegah agar infiltrasi ini tidak terjadi adalah dengan memberikan pengawasan terhadap, tidak hanya terhadap takmirnya, tetapi juga terhadap khotibnya. Tentu saja yang paling pintu utama dari masjid itu adalah takmir. Karena mereka lah yang memegang otoritas untuk mengundang siapa ustadz yang akan diundang, ustadz dari mana yang akan diundang, dan segala macam. Nah, tentu saja takmir inilah yang perlu diberi, kalau bahasanya Pak Muhammadiyah Amin tadi, pembinaan ya. Kalau saya sih bukan pembinaan lah, tapi lebih ke persuasi, edukasi, dan sekaligus juga memberikan perluasan pemahaman kepada para takmir bahwa pemahaman keagamaan itu kita harus lebih banyak membaca, lebih banyak melihat, dan lebih banyak bersikap lebih bijak. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu ya berdakwah harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bil hikmah itu artinya apa yang kita lakukan itu betul-betul bijak, bijak, tidak hitam putih, tidak mudah menghakimi, tidak mudah menunjuk-nunjuk orang, tidak mudah mengkafir-kafirkan orang. Nah, bil mau'izatil hasanah itu berkaitan dengan bagaimana itu disampaikan. Bagaimana itu disampaikan. Oke, kita jeda terlebih dahulu Pak Agus, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut, tetap di Dialog Jurnal Pagi.